Fernandes steps back and scores! Fernandes in the 10th minute of stoppage time wins it for Manchester United with the very last kick of the game. Extraordinary drama. 3-2. Fernandes never misses. Fred dapat tanggung jawab baru dan penting di skuad Manchester United. Gelandang Manchester United, Fred mengaku bahwa ia memiliki tanggung jawab baru di skuad Setan Merah. Ia mengklaim bahwa dirinya kini bertanggung jawab untuk menjadi mentor bagi pemain-pemain muda United. Gelandang 28 tahun itu merupakan salah satu pemain kunci Manchester United. Ia juga merupakan salah satu pemain tertua United, mengingat Solskjaer banyak memiliki pemain muda di timnya. Fred mengakui bahwa ia kini memiliki tanggung jawab baru di skuad United. Semakin kita menua dan memiliki lebih banyak pengalaman, maka kami harus membimbing pemain-pemain yang lebih muda, ujar Fred di laman resmi United. Fred menyebut bahwa United memiliki banyak pemain muda yang berbakat. Jadi ia menilai sudah selayaknya jika pemain senior seperti dirinya ikut membantu mengarahkan pemain muda ini agar berada di jalan yang benar. Kami memiliki sejumlah pemain berpengalaman seperti Juan Mata, Nemanja Matic, Paul Pogba, Harry Maguire, Alex Telles, Bruno Fernandes. Kami yang lebih berpengalaman ini mencoba untuk memberikan nasihat yang bagus untuk para pemain muda agar perkembangan mereka berjalan lancar. Kami juga membantu mereka di saat latihan. Fred mengaku tidak terbebani dengan tanggung jawab baru ini. Malahan ia merasa senang diberi kepercayaan untuk membimbing pemain-pemain muda United. Tugas ini sangat penting dan saya senang bisa membantu mereka, ungkap Fred. Fabrizio Romano mengungkapkan Rafael Varane bakal cabut dari Real Madrid. Sebuah kabar baik datang bagi Manchester United. Rafael Varane dilaporkan bakal cabut dari Madrid di musim panas nanti. Varane saat ini memasuki tahun terakhir dalam kontraknya di Madrid. Beredar kabar bahwa ia sudah membulatkan tekad untuk pergi dari Real Madrid di musim panas nanti. Namun beberapa laporan lain mengklaim bahwa Varane belum memutuskan masa depannya. Ia diklaim masih mempertimbangkan tawaran untuk bertahan di Madrid. Pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano punya informasi terkait masa depan Varane. Ia memastikan bahwa sang bek memang ingin cabut dari Madrid. Ia kabarnya sudah merasa cukup menghabiskan hampir 10 tahun karirnya di ibu kota Spanyol. Sehingga ia merasa butuh tantangan baru dalam karirnya. Mumpung ia masih berada di usia yang prima, Varane ingin menjajal bermain di klub di luar Spanyol pada musim panas ini, di mana ia dilaporkan tertarik bermain di Inggris. Namun Romano mengklaim bahwa untuk saat ini, Varane belum memutuskan ingin pindah kemana. Sang bek benar-benar fokus ke Euro 2020. Ia ingin membawa pasukan Les Bleus memenangkan turnamen Euro tersebut. Jadi ia baru memutuskan kemana ia akan pindah setelah Euro 2020 selesai. Di mana Romano menginformasikan bahwa Manchester United adalah salah satu tim yang dipertimbangkan oleh Varane. Banyak klub mau meminjamnya, Donny van de Beek banyak maunya. Donny van de Beek kesulitan mendapat tempat di Manchester United. Beberapa klub berminat meminjamnya, tapi dia malah pilih-pilih. Donny van de Beek diboyong Manchester United pada musim panas lalu dari Ajax Amsterdam seharga 39 juta euro atau setara 677 miliar. Pemain berpaspor Belanda itu dikontrak sampai tahun 2025. Jauh panggang dari api, begitulah nasib van de Beek di musim perdananya bersama Setan Merah. Pemain berusia 24 tahun itu cuma menghangatkan bangku cadangan. Donny van de Beek cuma mencatatkan 19 penampilan di Liga Inggris musim lalu. Itu pun cuma 4 kali jadi starter. Donny van de Beek kalah saing dengan Bruno Fernandes dan Paul Pogba. Maka untuk musim depan, Manchester United siap untuk meminjamkannya ke klub lain demi si pemain dapat jam terbang yang lebih. Dilansir dari Mirror, Inter Milan berada di garis terdepan untuk meminjam Donny van de Beek. AC Milan menyusul, karena butuh playmaker baru. Rupanya, Van de Beek punya kemauan sendiri. Dia awalnya keras kepala mau tetap bertahan di United, tapi tentu waktunya bakal jadi sia-sia karena cuma sebagai pemain pelapis. Van de Beek mau-mau saja dipinjamkan. Asalkan, ke klub Liga Inggris lainnya atau ke Liga Spanyol. Sayangnya, belum ada kabar klub-klub dari dua liga itu yang menyatakan minatnya.
Manchester United bakal punya trio maut berbeda jika sukses di bursa transfer musim ini. Manchester United bisa membawa kedalaman skuad mereka ke tingkat yang sama sekali baru jika mereka berhasil mengontrak Jadon Sancho di jendela transfer musim panas. Antisipasi terus berkembang ketika United mendekati Jadon Sancho sebagai penandatanganan pertama mereka di jendela transfer musim panas. Apalagi, United sempat dipukul mundur dengan tawaran pembukaan mereka sebesar 67 juta pounds ditambah 8 juta pounds sebagai tambahan. Namun, tawaran sudah direvisi, dan kini dipahami bernilai lebih dari 75 juta euro. Sejauh ini memang belum ada tanda tangan dalam kontrak, tetapi tentu saja ada keyakinan bahwa kesepakatan akan segera diselesaikan karena Ole Gunnar Solskjaer ingin meningkatkan opsinya menjelang musim baru. Faktanya, dengan penandatanganan Sancho akan memberi United 9 penyerang untuk dipilih menuju musim depan dan secara teori meninggalkan mereka dengan 3 lini depan yang sama sekali berbeda untuk dipilih tergantung pada lawan mereka. Bisa dibilang lini depan terkuat yang tersedia untuk musim depan, yang terdiri dari Marcus Rashford dan Edinson Cavani serta penandatanganan yang diusulkan. Penambahan Sancho akan membawa serta kreativitas yang lebih besar di sayap dan pada gilirannya akan menghasilkan lebih banyak peluang bagi Cavani untuk meraih gol dari posisi udara. Satu-satunya kelemahan yang bisa diperdebatkan adalah bahwa Cavani berjuang untuk bermain lebih dari 1 pertandingan dalam seminggu dan Rashford menderita ketika dia tidak sepenuhnya fit. Ini mungkin berarti 3 pemain depan ini digunakan jauh lebih sedikit daripada yang diinginkan. Resmi, Manchester United dan Borussia Dortmund sepakat dalam saga transfer Jadon Sancho. Pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano memberikan informasi terbaru mengenai saga transfer Jadon Sancho. Romano menyebut bahwa United sudah semakin dekat untuk mengamankan jasa winger Borussia Dortmund tersebut. Beberapa hari terakhir gosip Sancho ke United semakin intens diberitakan. Beberapa laporan mengklaim bahwa transfer sang winger sudah hampir beres. Namun Fabrizio Romano mengklaim bahwa transfer itu belum selesai. Kedua klub belum sepakat untuk transfer sang winger. Menurut Romano, Manchester United sudah mengajukan tawaran kedua mereka ke Dortmund untuk Sancho. Tawaran kedua ini menurut Romano bernilai sekitar 85 juta euro. Namun tawaran ini masih belum memuaskan Dortmund. Die Borussen kabarnya masih ngotot meminta bayaran sebesar 95 juta euro, sehingga ada jarak sekitar 10 juta euro untuk transfer ini. Namun menurut Romano tawaran United itu bisa diterima oleh Borussia Dortmund. Kabarnya sisa 10 juta euro itu akan dikompromikan dalam bentuk add-on. Manchester United akan memasukkan beberapa klausul dalam tawaran mereka sehingga nilai totalnya bisa mencapai keinginan Dortmund. Jika masalah add-on dan struktur pembayarannya kelar, kedua pihak akan mengumumkan transfer sang winger. Menurut Romano, Jadon Sancho sendiri sudah memutuskan masa depannya. Ia dilaporkan sudah mantap untuk bergabung dengan Setan Merah di musim depan. Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now, leave me on my own. I got a chance to break now, here I fucking go. Take control of fate now, I control my flow.